Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bobi Erna Rosadi, MPDI, yang terhormat rekan-rekan sekalian, mahasiswa pendidikan Tadris Fisika 2A, bersama kami kelompok 2 di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dengan saya sendiri Muhammad Hadi Al-Aziz, bersama rekan saya Puji Septiani Taufik dan Arina Nur Ihsani. Insya Allah di sini kami akan memaparkan materi sumber-sumber dan dasar pendidikan Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan memiliki standar dan dasar-dasar yang tertata, memiliki kurikulum dan teori-teori yang jelas, serta konsep-konsep pendidikan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sumber kebenaran sebagai landasan ilmu pendidikan Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam Islam karena Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. As-Sunnah atau Al-Hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran karena Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijtihad. Kenapa? Karena pemaknaan Al-Quran dan Al-Hadis memerlukan ijtihad, yaitu supaya untuk menentukan suatu hukum-hukum yang berdasarkan pada kemampuan analis manusia untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Nah, untuk sumber-sumber ilmu pendidikan Islam yang pertama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber dan dasar normatif. Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Al-A'laf ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia. Dalam ayat ini, Allah SWT benar-benar menjelaskan bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk belajar. Nah, perintah ini Allah SWT terangkan dalam 2 ayat dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 1-nya dan kedua dalam ayat ketiganya. Pada ayat 1-nya, Allah SWT membandingkan atau merendengkan antara Iqra dan juga Bismi Rabbik, yang mana itu bermakna bahwasanya dengan kata Iqra maka kita menceritakan Allah SWT dalam setiap kegiatan kita. Maka ketika setiap kegiatan kita diiringi oleh Allah SWT, maka akan terjadilah kesuksesan dan juga ketercapaian tujuan yang dimaksud. Pada ayat ketiga disandingkan juga kata Iqra dengan warabbukal akram, yang artinya dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Itu membandingkan bahwasanya manusia setelah belajar dan juga setelah mendapatkan apa yang tujuannya, ingatlah bahwasanya Allah SWT itu yang Maha Pemurah. Tidak ada yang bisa kita capai kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Untuk selanjutnya, next slide. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu? Nah, bagaimana juga landasan-landasan dan dasar-dasar ajaran Islam? Menurut berbagai literatur dalam ajaran-ajaran Islam itu seluruh kebudayaannya itu
ada 3. Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, warisan pemikiran Islam. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sendiri sudah terbukti bahwasanya merupakan dasar-dasar dan juga sumber-sumber pokok dari segala ilmu pengetahuan. Karena memberikan prinsip yang penting bagi pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang kedua, nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dalam ajaran Islam atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan juga menjauhkan kemudaratan bagi manusia. Dan yang ketiga itu warisan pemikiran Islam yang merupakan refleksi sebagai ajaran-ajaran pokok Islam dan juga sebagai ajaran-ajaran yang akan menentukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pendidikan dalam Al-Quran itu ada 2, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran itu sendiri. Tujuan yang pertama yaitu manusia diciptakan untuk beribadah. Maka dalam pendidikan pun harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan karena hanya beribadah kepadaku. Nah, jelas dalam ayat itu bahwasanya tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah, yang dimana tujuan beribadah itu tidak bisa dilaksanakan kecuali tanpa adanya ilmu yang didasarkan pada pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat bahwasanya aku akan menciptakan pada bumi itu sebuah khalifah. Nah, oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan manusia supaya bisa menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan hasil bumi dengan baik, bukan malah merusak, mengeksploitasi, ataupun membuat bumi rusak. Nah, untuk selanjutnya, objek pendidikan Al-Quran dibagi menjadi 3 itu akan dijelaskan oleh teman saya yang kedua, Puji Septiani Taufik. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, objek pendidikan Al-Quran. Nah, yang pertama itu individu. Sebagai seorang individu harus bisa mengetahui dan bisa mempunyai ilmu-ilmu yang cukup. Nah, selanjutnya setelah individu memiliki ilmu-ilmu yang cukup, barulah kita bisa menyebarkan ilmu tersebut ke orang terdekat kita dulu, seperti keluarga kita. Dari keluarga, barulah ke masyarakat. Baik. Lalu Al-Quran dan Sunnah telah menguraikan dengan jelas dasar-dasar pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, dasar tauhid. Dasar tauhid ini setiap manusia, apalagi setiap muslim, harus meyakini atau dengan ketauhidannya percaya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dasar kesatuan umat manusia. Setiap umat manusia itu pasti dilahirkan berbeda-beda, baik dari suku, agama, budaya, dan setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing. Nah, dari sini setiap manusia itu tidak boleh melanggar hak orang lain dan harus menghormati dan menghargai setiap hak-hak manusia yang lain. Lalu yang ketiga, dasar keseimbangan. Nah, dasar keseimbangan ini, keseimbangan yang dimaksud itu hidup antara di dunia dan akhirat itu seimbang. Tidak boleh hanya mementingkan dunia saja atau akhirat saja, tetapi keduanya itu harus seimbang. Lalu yang keempat, dasar kemanusiaan. Dasar kemanusiaan itu seperti yang disebutkan tadi, jika setiap manusia itu memiliki hak-hak yang sama, jadi kita terhadap manusia yang lain harus saling menghargai, menghormati. Lalu yang kelima, dasar rahmatan lil alamin. Next. Nah, selanjutnya hadis memiliki 4 posisi yang penting. Yang pertama itu mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Al-Quran itu bersifat universal, tidak spesifik.
Jadi setiap penjelasan dalam ayat-ayatnya itu lebih dijelaskan secara rinci di dalam hadis. Nah, yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Di sini ini seperti contohnya sholat. Di dalam Al-Quran ini, Allah memerintahkan bahwa sholat itu wajib. Nah, di hadis lebih dijelaskan lagi seperti bagaimana syarat-syarat sholat, lalu bagaimana waktu sholat, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Allah. Seperti lebih menjelaskan lagi tentang wasiat. Nah, jika di hadis ini lebih dijelaskan lagi masalah wasiat, jika 1/3 dari semua harta dan kekayaan yang dimiliki ketika masih hidup. Lalu selanjutnya ini, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Nah, di hadis ini lebih berfungsi mengenai, contohnya itu mengenai larangan dalam memakai bangkai, daging babi, ataupun darah. Next. Nah, Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. untuk selanjutnya, sebagai dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, yakni Arina Nur Ihsani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Nah, selanjutnya itu ada ijtihad. Nah, apa sih itu ijtihad? Ijtihad itu menurut bahasa ialah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Menurut Mahfud Shaltut, ijtihad ini artinya sama dengan al-ra'yu, yang rinciannya meliputi yang pertama, ada pemikiran arti yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada mendapat ketentuan hukum sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh Nash dengan sesuatu masalah yang hukumnya ditetapkan oleh Nash. Yang ketiga, pencerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara amali tentang masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh suatu Nash secara langsung. Selanjutnya ada metode ijtihad. Yang pertama ada kias. Artinya itu adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Yang kedua ada ijma atau konsensus. Maknanya yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Yang ketiga ada istisyan. Artinya ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Yang keempat, maslahat mursalat. Artinya, keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Selanjutnya ada dasar operasional pendidikan Islam. Yang pertama ada dasar historis. Dasar historis ini adalah dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu berupa undang-undang dan peraturan-peraturannya, maupun berupa tradisi dan ketetapannya. Yang kedua ada dasar sosial. Dasar sosial itu berupa kerangka budaya di mana pendidikannya ini bertolak atau bergerak seperti memindahkan budaya, memilih, dan mengembangkannya. Yang ketiga ada dasar ekonomi. Dasar ekonomi adalah dasar yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaannya. Yang keempat ada dasar politik dan administrasi. Dasar ini memberi bingkai ideologi atau akidah, dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Yang kelima, ada dasar psikologis. Dasar ini memberi informasi tentang watak peserta didik, pendidik, dan metode yang terbaik dalam praktik, pengukuran dan penilaian bimbingan dan penyuluhannya.
Yang keenam, ada dasar filosofis. Dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem yang mengontrol, dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Terima kasih. Oke, dari uraian-uraian yang telah dipaparkan tadi, materi-materi sumber-sumber pendidikan Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dasar pendidikan Islam mengacu pada sumber utama, yaitu Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, karena dalam Al-Quran ini membahas berbagai aspek kehidupan, pelajaran, pendidikan, ancaman, dan tuntutan, serta sejarah. Selain Al-Quran, sumber pendidikan Islam yang lain adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Karena Al-Hadis atau As-Sunnah ini merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad ini timbul karena ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran atau As-Sunnah. Semua ini merupakan dasar pendidikan Islam yang saling melengkapi karena pada Al-Quran bersifat universal. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur makila wa tanzur mankola. Mungkin bila ada yang benar itu dari Allah SWT, bila ada kesalahan itu berasal dari diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.